Selamat pagi, Bu Ani. Bagaimana kabar hari ini? Kabar hari ini baik, Bu. Sudah sehat? Ya, lumayan, Bu. Kita baru ketemu lagi setelah janjian beberapa hari yang lalu ya. Betul. Dan kayaknya Pak Nofri masih pucat ya? Ya, masih sedikit, tapi masih udah bisa lah. Sudah bisa. Oke. Sesuai dengan janji kita beberapa hari yang lalu, Pak Nofri mau supervisi akademik ya. Iya. Kalau boleh tahu ini nanti pelajaran apa? Ini pelajarannya ini informatika, ya. Mata pelajaran ini kita akan belajar bagaimana pengelolaan informasi secara digital. Secara digital. Materinya ini pengelolaan informasi secara digital melalui aplikasi Microsoft Excel. Jadi kakinya Excel ya? Iya, Excel, betul. Oke. Tujuan pembelajarannya sudah dicapai atau yang diharapkan? Tujuannya agar siswa memahami Excel dalam penerapan kehidupan sehari-hari, khususnya fungsi aritmatika, yaitu diantaranya itu tambah, kurang, kali, dan bagi, seperti itu. Jadi nanti anak-anak diharapkan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan Excel, begitu ya? Betul. Oke. Nanti sampai dalam berapa jam nih pembelajaran ini? Ini 3 kali 45. 3 kali 45 menit, oke. Jadi banyak ya nanti waktunya diberikan 45 menit. Oke, tujuan. Strateginya Pak untuk mencapai tujuan pembelajaran nanti? Strateginya saya menyampaikan penjelasan seperti biasa, fungsi dan unsur-unsur yang ada dalam Microsoft Excel. Kemudian saya memberikan contoh sebuah rumus sederhana yang aritmatika itu tambah, kurang, kali, bagi. Kemudian siswa mempraktekkan langsung di komputernya masing-masing. Jadi strateginya itu ya. Menurut Bapak, apakah nanti dalam pembelajaran ada kendala? Kendalanya sebenarnya kalau siswa itu sering mengikuti pelajaran saya, itu harusnya tidak ada kendala. Tapi ada beberapa siswa yang mungkin yang pelajaran sebelumnya tidak mengikuti, jadi dasar-dasarnya yang sebelumnya itu dia belum dipelajari. Makanya untuk saat ini dia harus mungkin saya ulangi sedikit agar bisa berjalan bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Kira-kira seperti itu. Kira-kira sebentar ini anak yang masuk lengkap Pak? Hari ini harusnya lengkap, Ibu. Harusnya lengkap. Ya. Oke. Jika ada yang tidak masuk strateginya? Kalau tidak ada yang masuk, berarti mungkin nanti saya akan ulangi ketika anak itu hadir. Tapi memang saya tidak akan ulangi seperti saya mengajar pada umumnya. Mungkin cuma sedikit aja saya ulangi agar dia bisa berjalan sama-sama dengan yang lain. Mungkin karena ini berhadapan dengan teknis jaringan dan sebagainya, mungkin ada kendala nanti kalau kendalanya mungkin kalau tiba-tiba itu listrik padam, ya. Memang mungkin kita ada UPS, mungkin bisa menahan sedikit, mungkin 5-10 menit. Tapi kalau memang dia padam, mungkin pembelajarannya kita akan hentikan sebentar. Oke, seperti itu. Jadi pengembangan nanti yang diharapkan dari Pak Nofri, pengembangan anaknya ini? Pengembangannya yang saya mengharapkan mereka meskipun di sekolah ini basicnya adalah pertanian, tapi saya yakin dan percaya itu anak-anak kedepannya itu mau dia kuliah atau dia bekerja secara mandiri, saya yakin dan percaya itu komputer itu pasti akan diperlukan. Jadi meskipun dasar-dasarnya saya akan ajarkan mereka, saya mau mereka itu memahami karena itu penting untuk mereka kedepannya. Jadi life skill ya? Iya. Life skill. Oke. Pak Nofri, mungkin itu saja yang bisa saya gali untuk observasi kita hari ini. Mudah-mudahan besok kendala-kendala yang ditakutkan Pak Nofri tidak terjadi dan belajar TIK ini akan menjadi pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak. Karena itu sudah berlaku, kan tadi Pak Guru sudah jelaskan dia punya potensi. Karena ada yang bisa jelaskan kenapa ini namanya sel DNA? Ya, silakan. Karena dia di kolom D sama di baris 6. Karena hampir tepat. Karena dia pertemuan antara kolom D dan baris 6. Oke, mantap. Nah, selanjutnya kemarin kalian kan sudah belajar tentang fungsi, ada beberapa rumus yang Pak Guru
Ada berapa rumus yang kemarin Pak Guru sudah pernah ada? Coba dilihat di buku daftar kalian, dibuka dulu. Ada berapa? 3. Apa semua? Sum. Tidak usah lagu-lagu. Apa sum? Akhir lagi dan apa? Biar yang saya tahu bukan rumus, itu bukan rumus. Oh, baru cuma 2. Oke, sum itu rumus untuk menjumlahkan atau mencari total. Kemudian AVG rumus untuk oke. Nah, sekarang kita akan lanjut membuat Selamat siang Pak Nofri. Selamat siang Ibu Ani. Bagaimana perasaan setelah pembelajaran tadi? Ya lumayan. Tadi ada beberapa siswa yang saya lihat dia sangat istilahnya tertarik dengan mata pelajaran ini, dan mungkin ada beberapa siswa juga yang masih ada kendala seperti itu. Oke, ada kendala ya. Iya. Apakah Pak Nofri menyadari itu? Iya, karena tadi saya pas lagi praktek itu saya sempat keliling-keliling melihat mereka. Ada beberapa itu yang memang saya lihat dia sangat cepat, dia sangat antusias, bisa sangat dengan cepat bisa menyelesaikan tugas saya, dan beberapa itu ada yang ada kendala, mungkin dia kurang fokus atau bagaimana, makanya dia agak terlambat seperti itu. Oke. Jadi ada yang cepat, ada Iya, yang lambat. iya. Apakah tujuan pembelajaran tercapai? Sebenarnya tujuannya itu kalau diukur itu mungkin 90% sudah tercapai. Ya, 90% tercapai ya. Indikatornya Pak Nofri? Sesuai indikator yang saya sampaikan di pra observasi tadi ya. Saya maunya itu siswa memahami penggunaan Microsoft Excel dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi tercapai. Kalau boleh tahu nanti kedepannya bagaimana ini untuk pelajaran berikutnya? Berikutnya, karena ini baru tahapan dasarnya Ibu, saya mengajarkan tentang bagaimana fungsi aritmatika itu dalam Microsoft Excel, yaitu tambah, kurang, kalian, bagi. Selanjutnya saya akan mencoba mengajak mereka itu menggunakan fungsi dasar itu ke dalam data yang lebih yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya itu dalam pengolahan, kayak tadi saya sudah sampaikan itu ada perhitungan gaji pegawai dan sebagainya seperti itu. Pak Nofri, apakah ada anak yang itu tadi istilahnya Ada kan kendala? menonjol, ada yang kurang? Ya, Gitu? kalau yang menonjol itu dia ada ya, siswa tadi namanya Meli kalau nggak salah saya ingat. Dia sangat antusias, makanya dia sangat cepat. Kemudian kalau yang agak kurang, yang seperti saya sampaikan di pra observasi tadi, dia itu karena yang waktu pertemuan awal dia tidak ikuti. Nah, jadi dasar-dasarnya tadi saya sudah mencoba untuk meluruskan mereka biar mereka bisa jalan bersama-sama, tapi mungkin karena memang dasarnya agak kurang, jadi tadi mereka agak terlambat gitu. Terus untuk yang lebih ini ada rencana untuk mengembangkan untuk siswa yang lebih ini? Iya, kalau untuk yang lebih mungkin mereka itu saya akan gali lagi potensi mereka. Nah, karena kan mata pelajaran informatika ini kan bukan cuma berhenti di Excel aja, kan nanti ada PowerPoint dan sebagainya. Mungkin saya akan gali mereka kemampuan mereka agar bisa mereka gunakan itu untuk sebagai sumber daya mereka dalam kehidupan mereka selanjutnya seperti itu. Jadi digali lagi ya anak-anak ini potensinya. Karena potensinya lumayan besar itu saya lihat. Terus untuk yang kurang? Kalau yang kurang ya saya harus bimbing lagi mereka itu dari awal. Harus karena memang ada beberapa anak-anak itu yang memang kurang, tapi karena kewajiban saya sebagai guru itu saya harus berusaha mengajak mereka itu agar bisa memahami apa yang saya ajarkan. Jadi tetap saya akan bimbing mereka itu. Ya. Tadi saya melihat ada beberapa siswa yang terlambat, Pak. Iya.
Terus ada penanganannya bagaimana? Penanganannya ya berarti mungkin saya akan ulangi materi yang saya ajari yang mereka tadi belum sempat selesaikan. Saya akan ulangi lagi di materi mereka. Dan mungkin ada penanganan khusus untuk mereka. Penanganan Kira-kira khusus. seperti itu. Penanganan khususnya seperti apa Pak Nofri? Penanganan khusus mungkin kalau misalnya pas mereka ada jam-jam yang lowong, yang kosong, mungkin anak-anak itu saya akan ajak untuk ke lab di sini. Saya akan ajari meskipun cuma 5-10 menit, tapi saya rasa itu sangat berarti untuk mereka. Oke. Saya kira Jadi komitmennya adalah membawa mereka ke lab di saat jam kosong Ya, betul itu. Jadi lebih efektif mungkin daripada mereka Iya, ngobrol sana dan kemari. sebagainya. Iya. Pak Nofri, perasaan Pak Nofri hari ini setelah ngajar ini, saya ulangi lagi perasaannya. Apakah sedih anaknya tidak bisa? Jujur sih ya, kalau pertama ya ada sangat senang karena ada beberapa anak yang sangat cepat itu antusias. Kita sebagai guru itu kalau mengajar, kalau anak antusias itu sangat senang. Artinya apa yang materi kita ingin sampaikan itu mereka merasa itu menyatu dengan mereka begitu. Tapi ada yang beberapa anak yang mungkin wajar lah, ada beberapa anak yang memang kurang fokus kayaknya, mungkin ada masalah atau apa seperti saya juga kurang paham. Tapi saya tetap akan berusaha agar mereka bisa mengikuti dengan baik. Oke, Pak Nofri sedikit mungkin ya ini saya tadi mencatat beberapa hal yang belum terlihat karena saya sudah dapatkan RPP-nya Pak Nofri. Baik. Dalam pembelajaran itu ini enggak ada apa ya istilahnya enggak urgent banget gitu ya, tetapi ini penting, enggak urgent tapi penting bagaimana ya, seperti ketika ini kolaborasi mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, ini yang belum terlihat dalam pembelajaran Pak Nofri. Mungkin rencana ke depan? Ya, sebenarnya ini mata pelajaran ini sebenarnya tidak berhenti di sini aja, karena saya harusnya ada data yang akan mereka praktekkan itu. Mereka harus membuat kelompok. Nah, di situ mereka akan berdiskusi kira-kira saya menggunakan ini rumusnya seperti apa, saling ada kolaborasi di antara mereka dan mereka mempresentasikan. Tapi itu mungkin belum berhenti di sini, mungkin nanti akan pembelajaran minggu selanjutnya. Oh, minggu selanjutnya. Iya. Oh iya, oke. Pak Nofri, terima kasih banyak. Mulai dari praobservasi, harapan-harapan Pak Nofri, terus pelaksanaan, mungkin ada tantangan-tantangan yang harus diselesaikan, harus dihadapi dalam kelas, sampai praobservasi kita bincang-bincang seperti ini. Mudah-mudahan ini tidak hanya sekali, tapi karena ini tujuannya untuk perbaikan, bukan perbaikan sih, peningkatan kualitas pembelajaran Pak Nofri. Saya berharap kita bisa menjadwalkan ulang kapan kegiatan seperti ini akan dilakukan. Jadi bukan mencari kesalahan, bukan, tetapi bagaimana kita memperbaiki dari apa yang sudah kita laksanakan. Pak Nofri, terima kasih banyak, tetap semangat, jaga kesehatan. Siap Ibu, terima kasih Ibu. Jaga kesehatan dan mudah-mudahan tidak lama lagi kita bertemu dalam suasana seperti ini. Saya juga belajar, Pak Nofri juga sama-sama saya belajar untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih Pak Nofri. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih.
bagaimana ya? Seperti ketika ini kolaborasi, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, ini yang belum terlihat dalam pembelajaran Pak Nofri. Mungkin rencana ke depan? Ya, sebenarnya ini mata pelajaran ini sebenarnya tidak berhenti di sini aja, Bu. Karena saya harusnya ada data yang akan mereka praktekkan itu. Mereka harus membuat kelompok. Nah, di situ mereka akan berdiskusi kira-kira saya menggunakan ini rumusnya seperti apa, saling ada kolaborasi di antara mereka dan mereka mempresentasikan. Tapi itu mungkin belum berhenti di sini, mungkin nanti akan pembelajaran minggu selanjutnya. Oh, minggu selanjutnya. Iya. Oh iya, oke. Pak Nofri, terima kasih banyak. Mulai dari praobservasi, harapan-harapan Pak Nofri, terus pelaksanaan, mungkin ada tantangan-tantangan yang harus diselesaikan, harus dihadapi dalam kelas, sampai praobservasi kita bincang-bincang seperti ini. Mudah-mudahan ini tidak hanya sekali, tapi karena ini tujuannya untuk perbaikan, bukan perbaikan sih, peningkatan kualitas pembelajaran Pak Nofri. Saya berharap kita bisa menjadwalkan ulang kapan kegiatan seperti ini akan dilakukan. Jadi bukan mencari kesalahan, bukan, tetapi bagaimana kita memperbaiki dari apa yang sudah kita laksanakan. Pak Nofri, terima kasih banyak, tetap semangat, jaga kesehatan. Siap Ibu, terima kasih Ibu. Jaga kesehatan dan mudah-mudahan tidak lama lagi kita bertemu dalam suasana seperti ini. Saya juga belajar, Pak Nofri juga sama-sama saya belajar untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih Pak Nofri. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih.